Salam sejahtera, brothers sister di dalam Kristus. Saya sangat bersyukur dan berbahagia karena tahun ini kita merayakan ulang tahun yang ke-29 untuk GKD Tangerang. Sebuah perjalanan panjang penuh berkat dan pertumbuhan. Pada hari istimewa ini, kita tidak hanya akan merayakan perjalanan kita, tetapi juga akan disegarkan oleh firman Tuhan yang luar biasa. Kita sangat bersemangat. Mari kita menyambut saudara kita Pendeta Iwan Hendrawan yang akan berkhotbah untuk kita semua. Beliau ini sangat menyukai senyuman ya, dan sangat suka tersenyum. Itu sebabnya kita memberi gelar The Smiling Pastor. Beliau bersama dengan Ibu Umi datang ke tempat ini untuk ikut bersama-sama bersuka cita dengan jemaat dalam rangka perayaan ini. Marilah kita sambut pembicara kita, Pendeta Iwan, yang akan bagian firman kepada kita di dalam perayaan ulang tahun yang ke-29 ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin. Udah selesai? Oh, udah. Kirain belum. Iya, saya mau ngomong apa ya? Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya tadi duduk di situ, saya merinding saya. Tahu nggak? Kalau orang merinding itu karena dua hal aja ya, dua sebab. Pertama itu karena roh halus, dan kedua karena Roh Kudus. Betul ya? Dan saya tadi duduk di situ, saya merinding karena saya merasa Roh Kudus bekerja buat jemaat Tangerang. Luar biasa, tepuk tangan loh. Waduh. Ya, saya lihat mulai dari generasi pertama tadi katanya, betul ya. Ya, Bro Amatli dan Pak Anang dan yang lain-lain tadi ya. Wah, generasi pertama terus dilanjutkan generasi kedua, ini sampai berapa generasi rencana? Ya, luar biasa. Jemaat ini sudah berusia 29 tahun. Ya, mari kita ucapkan selamat ulang tahun buat satu sama lain dong. Selamat ulang tahun ya. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berasa sangat terharu sekali. Ya, saya betul-betul saya merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Ya, saya sekali lagi saya berdua istri saya, kami berasa sangat sebuah privilege ya. Bisa diundang di acara ibadah pemberkatan atau perayaan, betul ya, perayaan ulang tahun gereja yang ke-29 oleh Pendeta Saad dan Ibu Joyce. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan buat pendeta kalian yang luar biasa ini. Ya, mereka adalah sahabat-sahabat kami ya yang kita berjuang bersama-sama ya. Meskipun kita berbeda tempat tapi kita memperjuangkan hal yang sama. Yaitu menceritakan tentang Tuhan ya. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Saya tidak ingin membuang banyak waktu kita. Saya ingin kita langsung mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan, kita satu hati kita berdoa. Bapak yang terkasih, Tuhan terima kasih buat kasih Engkau, rahmat Engkau, penyertaan Engkau buat hidup kami. Kami sangat bersyukur bila mana hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini. Kami tahu, kami sadar dan kami memahami bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk kami bisa mengenal Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Engkau. Biarlah firman Engkau menjadi benih yang unggul, tertabur di tanah yang baik, yang adalah hati kami. Sehingga setiap kami bisa pulang dari tempat ini dengan hati yang penuh kebijaksanaan yang berasal dari Engkau. Pakai saya orang yang memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan ini untuk bisa menyampaikan maksud dan kehendak-Mu. Agar jemaat-Mu beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan buat 29 tahun. Tahun-tahun yang penuh dengan kemenangan dan sukacita. Kami percaya pekerjaan Kau belum selesai dengan kami. Masih banyak lagi tahun-tahun yang akan kami lewati. Dan biarlah nama Engkau saja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa. Amin.
Saya lupa buka ini. Ya. Oke. Ini udah 29 tahun ya. Jadi kalau ada orang bilang, jangan macam-macam, saya sudah 30 tahun di jemaat GKD Tangerang. Berarti dia bohong. Karena gereja masih 29 kok udah 30, betul ya? Iya, tapi sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari, 29 tahun, apa yang sudah bisa dilakukan oleh orang 29 tahun? Banyak ya, betul ya? Banyak, saya ikut mission team di umur saya yang ke-19 tahun. 19 tahun saya ikut mission team, ya, dan umur berapa ya saya ke Manado, lupa saya. Oh, umur 25 tahun saya mimpin gereja dan 27 tahun saya buka satu gereja baru di Bitung. Ya, kurang lebih saya hanya kasih gambaran apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang berumur 29 tahun. Banyak ya, betul nggak? Banyak hal yang bisa dilakukan. Hari ini kalau kita sudah berusia 29, saya sangat percaya pekerjaan Tuhan begitu luar biasa harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Sampai saya lihat ruangan ini penuh. Tadi saya bilang sama pendeta Sahat, wah ini udah harus booking 5 ruko ke samping kiri dan samping kanan ini. Ntar lagi udah gak muat. Ya, kalau mau buat sesi, bolehlah dibagi-bagi, betul ya. Jam 9 sampai jam 10.30 ada lagi, betul ya. Saya bilang itu bisa nanti jadi 4 sesi. Lama-lama pagi, siang, sore, malam kalian ibadah. Karena gereja terus bertumbuh. Betul ya. Dan bangga sekali dengan semua pertumbuhan ya. Dengan muda-mudi juga yang hari ini hadir di sini. Saya sangat percaya kalianlah penerus atau yang melanjuti. Generasi yang pertama nyanyi tadi, siapkanku Tuhan. Mereka menyiapkan, kalian menikmati. Wah, betul ya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya dikasih tema ini. Diteguhkan dalam iman. Confirm in the faith. Kalau bicara tentang iman, ini adalah sesuatu yang harus kita miliki sebelum Tuhan datang. Karena kalau Tuhan udah datang gak perlu iman lagi. Betul ya? Tuhan udah datang. Tapi sebelum Tuhan datang ini perlu. Jemaat Tangerang adalah gereja yang harus diteguhkan, dikuatkan dalam iman. Kenapa? Karena iman ini penting sekali. Kalau enggak, kita bisa begini, ikut-ikutan padam. Imanlah yang membuat orang bisa tetap nyala rohaninya. Imanlah yang membuat orang bisa setia dan berkarya di dalam Tuhan. Tanpa iman, padam. Betul ya? Tapi ayat ini mengatakan begini. Di kitab Ibrani 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi iman itu jangan sampai hilang. Pernah gak kita bilang gini, kecuri iman saya gara-gara dia. Pernah? Pernah ya? Wah, pencuri iman dia mah bro. Ada kejadian-kejadian tertentu yang membuat iman kamu berasa dicuri. Atau orang-orang tertentu yang kamu merasa dialah pencuri iman kamu. Saya katakan hati-hati, pencuri iman banyak. Ya, karena itu kitab Ibrani mengingatkan kita harus teguh berpegang pada iman kita sampai akhirnya. Karena kalau kita menyerah di tengah jalan, kita cuma mau merayakan ulang tahun GKD Tangerang sampai 30 tahun aja. Masih banyak loh pekerjaan Tuhan yang masih belum selesai. Masih banyak, masih ada Citra. Masih ada apa lagi? Serang, Banten, Bitung. Bitung ada juga kan di sini? Bitung bukan cuma ada di Sumatera Utara. Bitung, Manado. Ya, masih banyak kota, masih banyak tempat. Jangan khawatir. Ya, kehabisan tempat dong. Enggak, masih banyak lahan.
yang kita bisa ceritakan tentang nama Tuhan. Betul? Yang penting kita harus berpegang teguh. Jangan sampai iman kita dicuri. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa iman perlu dijaga? Karena banyak yang mau mencuri iman. Benar loh, saya katakan banyak yang mau mencuri iman. Kenapa iman mau dicuri? Karena iman itu berharga. Gak ada sesuatu yang tidak berharga tapi mau dicuri orang. Buat apa? Tapi karena ini berharga, ini penting. Karena tanpa iman orang tidak mungkin setia di dalam Tuhan. Dan tanpa iman orang tidak mungkin mau berkarya untuk Tuhan. Karena itu ada yang mau mencuri iman. Yang pertama kita perlu tahu dulu. Sebelum kita ngomong tentang diteguhkan oleh iman. Gimana caranya seseorang bisa punya iman? Ada yang tahu? Gimana caranya orang bisa bertumbuh di dalam iman? Gimana caranya? Ya, Rainer tadi. Wih, mendengarkan akan firman. Mendengar lagu bisa bro? Mendengarkan firman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata iman ini orang beriman atau orang tercuri iman tergantung respon kita terhadap firman. Hari ini saya mau membahas tentang 4 hati. Ya, kita membahas kitab Matius dan saya lagi pikir waktu saya dikasih materi ini, maksudnya bukan materi, judul ya. Judul tema ini saya pikirkan apa yang cocok untuk saya bagikan untuk GKD Tangerang supaya ini juga jadi wish saya buat kalian. Ya, karena saya mau kasih hadiah kalian jemaat kaya. Susah lah kalau kaya mau dikasih hadiah, gimana? Iya enggak? Mau dikasih apapun bingung saya sama pendeta Sahat. Karena di semua dia udah punya. Akhirnya saya pikir apa? Oh, saya mau kasih wish dari firman Tuhan. Saya lihat, oh kita lagi baca Matius, saya kupas Matius. Dan hari ini kita mau belajar 4 hati yang berhubungan dengan iman yang teguh. Ya, kita baca nih. Hati yang pertama dari Matius 13 ayat yang 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si pencuri firman, si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Bapak Ibu Saudara-saudari, hati yang pertama adalah unresponsive heart. Hati yang tidak berespon. Ini akan menimbulkan apa? Iman yang tidak bertumbuh. Kenapa orang ini tidak mengerti? Ya karena tadi ya dia tidak mengerti. Tapi banyak gak orang tidak mengerti firman tapi akhirnya dapat mengerti? Banyak. Saya orangnya pertama tidak mengerti firman. Tapi waktu saya belajar Alkitab, saya diingatkan untuk bersatu setiap hari. Dan saya mencari tahu. Setiap ketemu pembimbing saya tanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, baca Alkitab itu seperti makan ya. Betul, baca Alkitab itu seperti makan. Jadi kalau ada yang tidak bisa kita kunyah, kita taruh mana? Pinggir piring. Betul nggak? Sama, saat teduh gitu. Kalau kamu tidak mengerti, taruh di samping. Untuk apa? Ditanya. Itu yang saya lakukan waktu saya Kristen muda. Setiap ketemu, kenapa Tuhan Yesus bilang, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya tanya. Waktu itu mentor saya pendeta Donald ya. Dia yang mengajar saya Alkitab. Jadi saya tanya, bro ini kenapa Yesus ngomong gini bro? Bro kenapa begini, kenapa begitu? Setiap ketemu saya tanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, hati pertama yang membuat iman bisa dicuri adalah hati yang tidak punya respon yang benar. Gak berespon dengan benar. Kalau kamu tidak mengerti itu wajar. Tapi kalau kamu tidak peduli itu yang tidak wajar. Jadi setelah tidak mengerti ya harusnya ada kepedulian. Ini kenapa begini? Saya nggak paham. Ada nggak orang makan, dia lapar, habis itu dia makan, baru 2 gigit, kegigit tulang. Apa yang terjadi? Marah dan tulang. Ya, kalau makan kegigit tulang, taruh di pinggir, tulang nggak bisa dikunyah.
Habis itu gimana? Karena kita lapar, kita lanjutin makan. Mana ada orang baru 2 suap, kegigit tulang, udahlah. Padahal kita lapar. Ini menunjukkan sebenarnya kita memang gak niat makan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, penting untuk kita punya respon yang benar terhadap firman Tuhan. Kalau enggak, kita jadi hati yang pertama ini. Kita lihat ya. Di kitab 1 Petrus, si jahat itu digambarkan seperti ini. Dia itu seperti apa? Kita baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Wow. Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu saya baca ini saya jadi mengerti betapa seramnya si jahat. Saya tanya sama orang, bro gambaran setan menurut kamu gimana? Ada yang bilang bro kalau setan itu matanya merah, itu orang mabok bro. Suaranya besar, itu orang Batak bro. Ya kan setan kan, orang kerasukan gitu suaranya berubah. Makanya orang bilang gitu, setan itu gimana? Suaranya besar, matanya merah, bertaring. Apalagi? Bertanduk. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu hantu yang ketinggalan zaman. Kalau kita tahu itu setan begitu, ya nggak ada yang mau jadi pengikut dia. Justru lihat, setan itu selalu menarik. Betul? Iya, dia menarik. Sesuatu yang kamu sukai. Itulah dia si jahat itu. Dikatakan Alkitab mencatat iblis itu seperti singa. Si jahat itu seperti singa, seperti serigala. Kita apa? Domba, maunya terbalik ya. Kita singa, iblis domba. Wah, gampang sekali betul nggak? Tapi ini terbalik loh. Iblis singa, kita domba. Kalau kitanya singa enak kita makan. Tapi kalau kita domba, lihat singa punya apa? Singa punya cakar. Cakarnya singa, dia bisa menggaruk besi. Sampai bertanda. Jadi kalau cuman untuk ngerobek perut kita, gak perlu pakai usaha, dia cuma gini. Dia cuma gini doang. Udah terburai isi perut. Bayangin itu yang singa lakukan. Singa itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dia itu buta warna. Makanya dia jago berburu di malam hari. Dan singa itu selalu bergerombol. Jadi dikatakan singa itu seperti iblis. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi mencari orang yang dapat ditelannya. Pernah baca kisah Ayub? Tuhan bilang apa sama iblis? Dari mana engkau? Dari keliling-keliling. Nah itu kerja dia. Keliling ke Cikupa, Karawaci, Serang, Banten, Citra, juga datang dia ke Citra. Jadi dia cari semua. Siapa yang dia cari? Ini yang dia cari. Ini yang dia cari. Yang suka menyendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, singa itu berburu bergerombol. Jadi kalau iblis aja keroyokan, ingat di Lukas 5. Yesus kenalan sama satu orang yang kerasukan. Habis itu dia tanya, siapa namaku? Namaku Legion karena kami banyak. Lihat, iblis itu kalau ngerasukin orang, nggak main tunggal. Dia bagi-bagi orderan. Wah ini job nih, ada job nih. Dia panggil semua, iblis-iblis lain. Iya, setan kredit, andro jeruk purut, hantu terowongan Casablanca, semua masuk. Kuntilanak, genderuwo, suster ngesot, sebut-sebutin lah. Itu masuk loh, ngerasukin satu orang.
Bayangin Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kalau kita suka menyendiri, nah iblis aja kerja sama. Masa kita kerja sendiri? Hari ini jangan suka sendirian. Kamu butuh persekutuan. Kalau enggak, waduh mangsa pertama ini. Iya, lihat ya. Singa, kenapa dia mengeliling-ngelilingin? Karena dia cari, dia nggak mau dong mengejar yang lagi rame-rame. Rusa rame-rame, nggak mungkin dikejar sama singa. Jadi gimana caranya? Itu kalau singanya udah kelaparan banget, nggak ada yang menyendiri, baru dia kejar yang rame-rame. Tapi kalau banyak rusa lagi ngumpul, dia selidikin, dia kelilingin. Mana yang lagi menyendiri? Suka di pojok-pojok, di belakang. Kalau duduk kebaktian. Nah itu yang singa lakukan. Dia lihat mana nih yang menyendiri nih, yang suka mojok-mojok ini. Bahaya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita penting punya rekan. 3 hal yang paling penting buat saya. Pertama, roh Tuhan. Kedua, firman Tuhan. Roh Tuhan, kekuatan saya berjalan. Firman Tuhan, petunjuk jalan. Umat Tuhan, rekan sejalan. Tepuk tangan buat satu sama lain lah. Saya nggak bisa sendirian. Nggak mana bisa saya sendirian. Saya butuh istri saya butuh pendeta Sahat, saya butuh sahabat-sahabat lama di sini. Ya, pasti kita juga butuh satu sama lain, betul nggak? Jangan suka sendirian Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, apa yang terjadi? Iblis akan mencari, dia cari siapa yang suka menyendiri, itu yang dimakan. Nggak mungkin yang lagi ngumpul-ngumpul itu. Karena iblis, singa juga tahu, rusa itu bertanduk, domba meskipun hewan yang bodoh, tapi kalau rame-rame juga serem. Makanya dia tahu, habis itu apa yang dia lakukan? Dia cari siapa yang sedang terluka. Ya, yang suka menyendiri, yang dikit-dikit terluka. Dikit-dikit terluka. Terluka kok dikit-dikit. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang gampang sakit hati itu mangsa empuknya iblis. Iya, sakit hati dia, ya. Habis itu healing, alasannya healing, missing. Habis itu ghosting. Hilang deh, keluar dari grup. Itu terjadi. Ayo, kasihan ya. Ini yang gampang-gampang sakit hati. Habis itu apa? Akhirnya dia sadar mungkin ya. Terus dia aktif sekali. Gak lama mungkin sakit hati lagi, pergi lagi. Saya gak bicara tentang kita di sini ya. Tapi kalau ada kamu ya gak apa-apa lah. Iya, ini saya siapin tanpa saya kenal kamu loh. Jadi kalau ada nama yang sama atau cerita yang sama, maklum lah. Berarti roh Tuhan bekerja di jemaat ini. Nah, di samping yang terluka, dari mana iblis tahu ini terluka? Makanya dia datang, wah ini gak ada yang menyendiri. Pada ngumpul, iblis akan, singa akan buat apa? Dia mengaum. Wow, lari lah semua kan. Nah yang pincang-pincang itu. Yang terluka itu yang dikejar. Singa gak mungkin, wah gue mau kejar yang paling cepat larinya. Emang lomba lari? Ini enggak, ini mau makan dia. Dia gak mungkin kejar yang paling cepat lari, mau ngapain? Kurang kerjaan singa. Iblis gak kurang kerjaan loh. Dia cari yang paling gampang. Siapa yang lagi sakit hati nih sama pembimbing? Siapa nih yang sama grupnya lagi bete? Saya yakin habis ini masuk ke grup WA lagi dia. Daripada gue dimakan singa, gue masuk lagi lah. Gitu dia. Itu yang terjadi. Siapa lagi yang akan dimangsa? Yang gampang merasa tua. Oh. Saya salut.
sama generasi pertama. Masih semangat luar biasa. Saya di gereja ini di jemaat udah 31 tahun. Ini jalan yang mau ke 32 lah berarti. Saya lihat saya kalau ditanya masih sama dengan saya waktu pergi mission team hatinya. Yang beda apa? Bijaksananya. Bijaksananya mulai beda ya. Tapi semangat saya mau klaim semangat saya masih sama. Saya mau menantang yang muda-muda juga di sini. Untuk GKDI Tangerang yang masih muda-muda. Pak Anang gak termaksud ya. Bro Aman enggak. Yang muda-muda. Ya, jangan yang tua, jangan merasa tua. Jangan bilang gini, saya ini udah 30 tahun di gereja Tangerang. Karena gereja masih 29, gak mungkin kamu 30 tahun. Ya, apalagi yang lemah. Yang lagi kondisi lagi lemah, tolong abis ini langsung kuatkan hati kamu. Kuatkan iman kamu. Itu berhubungan dengan apa? Dengan respon terhadap firman Tuhan. Saya berharap juga respon nih firman Tuhan hari ini. Ya, apa yang ditaburkan, ini bukan saya yang menaburkan. Firman yang sedang berbicara. Biarlah kita meresponi dengan benar setelah ini. Ya, yang malas, yang lamban bertumbuh. Kita udah tahu ya, ada beberapa hewan yang begitu lahir langsung ditendang sama ibunya. Iya, jerapah lahir ditendang sama ibunya. Kenapa? Karena benci. Anak gue kok kayak gini. Enggak gitu. Justru karena sayang. Dia pingin anaknya cepat berdiri, cepat mandiri. Kalau lama-lama pemangsa sudah mengantri di sana. Kalau kamu cuma asik tidur-tiduran aja. Nah, kalau yang tadi jangan cepat menua itu untuk generasi yang pertama. Ini untuk generasi yang ketiga. Ya, jangan lamban bertumbuh. Masih banyak yang kita harus kejar untuk GKDI Tangerang. Masih banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Masih banyak jiwa-jiwa yang perlu kita bantu untuk mengenal Tuhan. Ada amin? Setelah ini mungkin respon kita apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Wah iya, saya mengerti, saya ingin merespon dengan benar. Tapi iblis datang lagi. Iblis tidak lagi menyuruh kita melakukan apa yang salah. Tapi kadang dia menyuruh kita atau sering dia menyuruh kita menunda melakukan apa yang benar. Kita tahu ini benar. Gak mungkin iblis bilang gini, jangan baca Alkitab. Gak mungkin. Tapi bacalah Alkitab. Tapi nanti malam aja. Bacalah Alkitab. Tapi besoklah. Hari ini selesaikan dulu pekerjaan kamu. Selesaikan dulu bisnis kamu. Bapak Ibu Saudara-saudari, hati-hati. Hati yang pertama adalah unresponsive. Tidak punya respon yang benar. Kita masuk hati yang kedua. Saya lanjutin Matius 13 ayat berikutnya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Hati yang pertama gak punya respon yang benar. Hati yang kedua, begitu dengar firman Tuhan, gembira dia. Wah, senang. Senang sekali. Tapi akarnya akar toge. Cuman 2 senti akarnya. Kalau toge butuh berapa orang untuk nyabutnya? Butuh berapa orang? 1 orang. Enggak. Toge itu butuh 2 jari. Kan 2 orang. 2 jari. Akarnya cuma 2-3 senti aja. Betul enggak? Yang kedua, hati seperti apa yang perlu kita waspadai? Impulsive heart. Hati yang yang didrive oleh feeling gitu loh. Gampang semangat, ntar lagi down. Semangat, ntar lagi down. Cuma gembira sesaat. Apakah kita punya hati seperti itu?
Iya dengar firman, wah semangat ya. Ingat pengkhotbahnya siapa, hari Minggu ya. Ingat khotbahnya apa, judulnya, poin-poinnya. Hari Senin judulnya ada lupa, judulnya lupa, cuman ingat siapa yang khotbah. Hari Kamis, saya ibadah gak ya waktu Minggu? Udah lupa deh. Bahaya. Kita baca Alkitab pun masih gak kita saat teduh meresapi firman Tuhan dan kita tergugah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang jenis yang kedua ini begini. Dia dengar firman gembira tapi tidak lanjutin dengan hal yang baik. Saya mengingat orang-orang Yahudi di kota Berea. Kisah Rasul 17 ayat 11 mengatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati. Lihat loh, gak ada yang maksa, gak ada yang gak terpaksa, gak dipaksa. Dia rela hati, dia dengar firman Tuhan. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kisah Rasul 17 ayat 11. Cukup gak? Waktu dengar gembira, wow, enggak. Waktu dengar mereka gembira, habis itu yang ngajar pulang, selidiki lagi. Bagaimana iman bisa teguh? Tergantung respon kita dengan firman. Selidiki lagi, ada hubungan yang dibangun. Tema bulan ini adalah learn from me. From Jesus, belajar dari Yesus, bukan belajar tentang Yesus. Ini dua hal yang berbeda. Kalau belajar tentang Yesus cuma pengetahuan. Tapi kalau belajar dari Yesus, pengetahuan dan hati kita dibentuk. Makanya gambarannya adalah kuk. Betul nggak? Jalan bersama dia. Siapa yang jalan bersama dia dan akhirnya hatinya diubahkan? Simon dari Kirene. Dipaksa loh awalnya untuk pikul salib. Tapi waktu dia mikul salib dia di samping Yesus. Dia lihat Yesus dipukulin gak ngelawan. Gak ada kutukan keluar dari mulutnya. Kitab Roma mengatakan anaknya Simon dari Kirene jadi murid. Jadi sejarah mencatat Simon juga jadi murid. Itu hanya dalam perjalanan. 6 jam tergantung di kayu salib. Saksi-saksi salib. Pemimpin pasukan yang menyalibkan Yesus. Setelah 6 jam baru dia klaim apa? Sungguh orang ini adalah orang benar. Lihat. Ketika orang belajar dari Yesus, hatinya berubah. Kalau cuma belajar tentang Yesus, sekolah teologi ya, pikirannya yang berubah. Pengetahuan, oh ini bahasa Yunaninya begini. Yang berubah apanya? Ininya. Cuma pengetahuan yang berubah. Tuhan tidak ingin cuma sekedar diketahui. Dia ingin dikenal. Jadi apa yang harus kita punya? Jangan cuma respon sesaat waktu dengar firman Tuhan. Itu impulsif namanya. Wah semangat. Makanya banyak orang ikut KKR nangis loh. Haleluya. Itu hari Minggu. Hari Senin. Lupa. Udah lupa dia. Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak hari ini ajaran agama Kristen yang mengajak orang, mengubah orang, jemaatnya, umatnya jadi impulsif. Semangat. Berurai air mata waktu kebaktian. Tapi pulang hatinya gak berubah. Hati-hati. Amin. Apa yang terjadi dengan orang ini? Ini berakar, akarnya kecil, akarnya sedikit, tidak dalam. Makanya waktu penganiayaan datang, dia murtad. Versi Lukas 8 dikatakan begini, yang jatuh di tanah yang berbatu itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kalau tadi dikatakan penindasan dan penganiayaan, versi Lukas merangkum itu menjadi sebuah pencobaan.
Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu waspada. Kenapa? Karena kita tidak hanya ingin mempunyai hati yang impulsif, hanya semangat di awal. Tapi kita harus melanjutkan, menggali supaya akarnya dalam, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Saya mau cerita tentang satu pohon yang akarnya dalam. Akarnya begitu panjang. Pohon apa yang akarnya panjang? Pohon beringin. Tapi sayangnya pohon beringin tidak ada buahnya. Yang banyak hantunya. Saya mau kasih tahu kiasan pohon yang akarnya panjang. Tapi buahnya banyak. Pohon apa? Pohon kurma. Apa yang terjadi dengan pohon kurma? Pohon kurma hidupnya di padang gurun penuh cobaan. Ini cocok sekali dengan apa yang Yesus maksud di sini. Pohon kurma itu tinggalnya di padang gurun. Gersang. Airnya minim. Tapi kenapa bisa tumbuh? Bukan cuma tumbuh. Bapak Ibu Saudara-saudari, pohon kurma bisa setinggi 25 sampai 30 meter. Dan bukan cuma tinggi. Dia berbuah banyak dan manis rasanya. Saya rasa ini bisa jadi kiasan yang cocok buat kita. Apa yang terjadi dengan petani pohon kurma tradisional di sana? Karena mereka tahu ini pohon kurma tinggal di padang gurun, bahaya padang gurun itu banyak, angin lah segala macam ya, kering. Jadi apa yang dilakukan? Supaya benih yang ditanam bisa tumbuh, mereka gali cukup dalam, taruh benih itu ditimpa dengan batu. Wow. Benih itu kasihan loh. Udah dikubur dalam-dalam, ditimpa lagi dengan batu. Ini buat apa? Untuk menyiksa benih itu. Lihat tujuannya. Pencobaan selalu datang, itu tujuannya baik. Ujian datang buat kita itu baik sebenarnya. Betul ya? Coba waktu kita sekolah, kalau dibilang, Bapak guru bilang hari ini gak jadi ujian ya, siapa yang paling gembira? Yang gak belajar. Coba yang belajar. Gak jadi. Saya udah baca sampai maghrib. Sampai subuh loh. Udah baca nih menghafal. Kesel dia sama gurunya. Tapi kalau gak jadi ujian. Yang seneng siapa? Yang gak belajar. Yes gak jadi ujian. Kita adalah murid-murid yang selalu belajar. Betul gak? Suka dong akan ujian. Makanya kurma itu. Iya. Waktu dibilang suka ujian, ngelirik. Siapa yang suka? Bapak Ibu Saudara-saudari, kurma itu digali, ditaruh benihnya, ditimpa dengan batu. Buat apa? Karena petani tahu, kalau enggak ditimpa dengan batu, dia akan tumbuh ke atas dengan cepat, akarnya belum panjang. Waktu tumbuh, kena angin badai, pasir, mati. Jadi apa yang dilakukan? Ditimpa batu supaya akarnya enggak ke atas. Akarnya kemana? Ke bawah dia. Supaya berakar dia ke bawah. Akarnya dalam. Cari air. Setelah akarnya kuat. Baru dia tumbuh. Dia terjang batu itu. Dia tumbuh tinggi. 25 meter ke atas. Akarnya berapa? 25 meter panjang akarnya. 25 meter batangnya. Bayangin. Kalau nggak dikasih batu. Nggak bisa. Kadang-kadang batu ini penting. Ya, makanya pelaut hebat tidak pernah lahir dari laut yang tenang Bapak Ibu. Nggak pernah ada pelaut hebat itu lahirnya lautnya tenang aja. Tapi dia pakar. Biasanya pelaut yang hebat itu dari mana dihasilkan? Wah dia udah ngelewatin badai ini, badai itu, angin sakal, angin tofan, tornado, Fernando, dan dodo yang lain. Armando. Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah dia ngelewatin angin itu baru dia disebut pelaut yang hebat. Betul gak? Yuk mari kita berada sister jemaat Tangerang. Waktu dapat ujian, jadikan ini kesempatan untuk menunjukkan
saya sudah belajar. Dan saya akan terus belajar. Saya akan ngelewatin badai ini, badai ini, badai ini. Sampai saya jadi pelaut yang hebat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, belajar dari pohon korma tadi, dia dikasih batu, dia tidak mengeluh. Justru dia terus cari akar. Hari ini mungkin kesempatan untuk kita berakarnya dalam. Tidak akar dangkal. Dengan cobaan, dengan ujian yang kita terima. Hati yang ketiga. Kita belajar ya, hati yang pertama unresponsive. Yang kedua impulsif. Kita waspada dengan dua hati ini. Hati yang ketiga adalah hati yang unproduktif. Apa yang terjadi? Saya lanjutin ayat selanjutnya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Wow. Yang tadi gak sempat tumbuh. Tidak bertumbuh sama sekali. Datang si jahat ambil. Gak tumbuh. Hati yang berikutnya. Dia sempat tumbuh tapi berakarnya kecil banget. Seperti toge. Iblis pun nyabutnya gak perlu usaha. Jenis begini mah banyak. Yang ketiga dikatakan dia mendengar firman. Kalau versi Lukasnya lebih dapat kita lihat. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya. Nah ini bahaya loh. Jadi kalau kita yang udah bertumbuh jangan berhenti. Karena ini jenis yang bertumbuh dalam pertumbuhan selanjutnya. Dia sempat fase bertumbuh loh. Waktu saya baca. Yesus mengutus 12 rasul. Dan dia memberikan roh-roh yang hebat. Untuk apa? Mengusir setan-setan, menyembuhkan segala penyakit. Roh-roh yang hebat. Habis itu 12 rasul ini pulang dan kasih laporan akan pekerjaan Tuhan yang terjadi melalui hidup mereka. Di situ ada siapa? Di situ ada Yudas. Jadi Yudas pernah sharing good news, brother sister. Yudas pernah sharing good news loh. Wah, luar biasa pekerjaan Tuhan yang terjadi. Saya menyembuhkan banyak orang. Waktu saya mengerti ini, wow, saya perlu waspada. Mungkin saya bukan hati yang pertama. Saya respon dengan firman. Mungkin saya bukan yang kedua, saya juga berasa punya akar. Tapi mungkin saya yang ketiga. Dalam masa pertumbuhan selanjutnya, saya tidak berbuah lagi. Artinya apa? Mungkin dia masih tumbuh, tapi udah gak ada buah, kejepit deh. Coba lihat, buah roh, masih gak ada karakter-karakter yang berubah dalam hidup kita. Kalau enggak mungkin kita jenis ini. Apa yang terjadi? Apa yang menghimpit dia? Pertama kekhawatiran. Kedua kekayaan. Ketiga kenikmatan hidup. Khawatir. Bagaimana caranya ya bro supaya saya tidak khawatir? Ada orang tanya saya begitu. Ada rumusnya. Rumusnya begini. Kenapa saya khawatir? Kenapa Anda khawatir? Kenapa kita khawatir? Karena masalahnya besar. Tuhannya kecil. Jadi gimana caranya supaya tidak khawatir? Pernah belajar matematika pasti ya. Kalau tanda lebih besar gimana? Masalah lebih besar dari Tuhan. Jadi gimana caranya supaya tidak khawatir? Tanda ini dibalik. Masalah kecil. Tuhan yang lebih besar. Kenapa orang worry? Karena kurang worship. Karena worry tambah worship sama dengan 100% harusnya. Bukan worry ya, worry. Worry tambah worship sama dengan 100%. Kenapa saya worry? Berarti kalau saya worry 100%, worshipnya berarti 0.
Saya nggak nyembah Tuhan. Nggak ada Tuhan dalam hidup saya. Jadi gimana caranya supaya supaya worry ini kurang? Oke, saya mau tambahin worshipnya 30%. Berarti worry-nya berapa? 70. Jadi gimana caranya supaya worry jadi 20? Worshipnya jadi 80, tambahin. Karena waktu kita worship, kita melihat Tuhan lebih besar dari masalah kita. Semakin banyak kita terhubung dengan Tuhan, semakin kecil masalah kita. Itu simple sebenarnya untuk bisa mengatasi kekhawatiran. Apalagi yang bisa menghimpit kita, kekayaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaya dosa enggak? Hah? Kaya dosa enggak? Janganlah bilang dosa, nanti saya dimarahin pendeta Sahat. Kaya itu tidak dosa. Kaya bisa jadi dosa enggak? Dilihat dari mana? Dari 3 hal. Yang pertama, dari mana kita mendapatkannya? Kekayaan dilihat dari bagaimana cara kita mendapatkannya. Halal atau haram. Yang kedua, bagaimana cara kita menggunakannya. Mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Kita punya uang, permuliakan dengan Tuhan. Betul nggak? Waktu kita dapat salary, waktu kita dapat proyek, kita ingat Tuhan nggak? Kita memuliakan Tuhan nggak? Yang ketiga, bagaimana pengaruhnya kepada kita? Kita jadi tinggi hati atau tetap rendah hati? Ada orang dulu yang gak punya duit, ya Allah, kalau lewat punya duit, wah. Jangan, kita harus jadi pribadi yang sama. Belajar dari Yesus, learn from Jesus. Yesus sederhana, dia lahir di kandang domba. Dia hidup sebagai tukang kayu, dia mati dianggap tukang taman. Ya kan, dia bangkit kan tukang taman dia, tukang kebun. Betul nggak? Lahir di palungan, hidupnya jadi tukang kayu, dia bangkit, waktu dia mati dia bangkit, dikira tukang taman dia. Sederhana hidupnya. Low profile. Mari kita jadi seperti Yesus, kita belajar dari Yesus. Apalagi kenikmatan hidup, bro, bukankah hidup ini harus dinikmati? Betul, hidup ini harus dinikmati. Tapi hidup itu, kita hidup di dunia, tapi jangan duniawi, itu maksudnya. Jangan biarkan nilai-nilai dunia ini yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai dunia ini. Amin. Itu bedanya orang tenggelam sama menyelam. Karena orang tenggelam, yang mendrive dia adalah arus. Tapi kalau orang menyelam, dialah yang mengemudi. Dia yang drive, mau kemana dia. Hari ini bagaimana dengan hidup kita? Jangan biarkan 3 ini menguasai kita. Saya mau tutup dengan hati yang keempat. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Perseverative heart. Hati yang tekun. Akan menghasilkan iman yang teguh. Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan di sini dia menghasilkan buah, buahnya itu bukan otomatis ya. Enggak. Buahnya itu dihasilkan dari ketekunan. Jadi kalau kita mau berbuah, marilah kita tekun. Hari ini kita belajar tentang 4 hati Bapak Ibu Saudara-saudari. 4 hati. Coba lihat dari 4 hati ini, yang mana hati kita? Saya mau kita mengambil waktu nanti, coba pikirkan yang mana hati kita. Apakah kita punya hati yang unresponsive, unproductive, impulsif? Atau kita punya hati yang mau bertekun? Buah tidak datang dengan sendirinya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita ingin punya iman yang teguh, diteguhkan dalam iman kita, mari kita tinggal dalam ketekunan. Saya mau mengakhiri dengan memberikan wish buat Gereja Tangerang. Ini wish saya dari khotbah saya hari ini ya.
Saya ingin, bayangin ya, pohon kurma ini bisa aja berasal dari hati yang seperti ini ya. Bahkan hati yang unresponsif pun bisa jadi pohon kurma. Ini wish saya buat kita. Saya mau kita jadi jemaat Tangerang itu menjadi jemaat yang berakal dalam, bertumbuh tinggi, dan berbuah banyak. Saya mau ulangin ya. Diikutin dong. Jemaat Tangerang menjadi sekali lagi saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Gereja Tangerang yang ke-29. Lebih meriah lagi dong. Kita tutup dalam doa. Bapak yang terkasih, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami diingatkan Tuhan bahwa untuk mempunyai iman itu tergantung respon kami dengan firman-Mu. Karena iman bertumbuh dari hasil pendengaran akan firman-Mu. Bukan firman yang kami dengar di gereja Tuhan. Tapi firman yang kami dengar setiap hari dalam hubungan kami dengan Engkau. Biarlah gereja Tangerang meresponi dengan baik Tuhan. Supaya pada akhirnya ketika mereka meresponi dengan baik, ketika tantangan datang pun mereka bisa menggali lebih dalam. Sehingga akarnya bisa dalam dan mereka bisa bertumbuh dengan tinggi dan bisa berbuah begitu banyak. Kita belajar dari pohon kurma Tuhan. Sekalipun ditimpa batu, tidak menghalangi dia untuk tumbuh. Tapi justru itu kesempatan. Pohon kurma berakar begitu dalam karena ditimpa oleh batu. Dan pada akhirnya pohon kurma bisa tumbuh. Tidak bercabang-cabang, hanya satu cabang mengarah ke atas yaitu kepada Engkau. Demikianlah hati kami. Kami tidak ingin bercabang-cabang hati kami Tuhan. Tetap kepadamu. Dan pohon kurma juga berbuah banyak. Bisa sampai 150 kilo dalam panennya. Demikian juga kami. Kami ingin berbuah banyak. Dan rasanya manis buat Engkau. Terima kasih Bapak yang terkasih. Biarlah wish saya untuk gereja Tangerang menjadi gereja yang berakar dalam. Bertumbuh tinggi. Dan berbuah banyak. Menjadi kenyataan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Kami telah berdoa. Amin. Shalom, kemuliaan buat Tuhan.